Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syamili Miati dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rancangan skripsi saya yang berjudul Perancangan Buku Digital mengenai pengaruh warna dalam desain. Pada bab 1 terdapat latar belakang. Persepsi terhadap sebuah warna memang tidak akan sama antara satu orang dengan yang lainnya, terutama terkait dengan pengaruh suatu kebudayaan pada negara tertentu. Warna memberikan kesan tersendiri terhadap desain. Dalam sebuah desain, warna mempengaruhi keefektifan penyampaian pesan kepada orang-orang yang ditujukan. Warna berperan sangat penting untuk mengkomunikasikan suatu informasi kepada audiens. Dengan pemilihan warna dapat mempengaruhi psikologi karena mata manusia sudah terbiasa melihat warna dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar, otak manusia sudah terprogram oleh warna-warna di sekitar. Seperti jika kita melihat lampu merah menyala, pengendara langsung berhenti. Begitupun ketika melihat warna lampu hijau, maka pengendara akan menjalankan kendaraannya. Akan tetapi, masih banyak orang yang masih kebingungan dalam memilih warna untuk ditetapkan dalam desain yang akan dirancang, sehingga informasi yang disampaikan tidak dapat diterima sepenuhnya. Kemudian, identifikasi masalah. Permasalahan yang ada dalam membuat rancangan desain grafis yaitu pertama, kurangnya pemahaman dalam psikologi warna. Kedua, target audiens yang masih kurang dipahami. Ketiga, banyaknya desain yang masih kurang tepat dalam mengkomunikasikan warna. Lalu untuk rumusan masalahnya, dari poin-poin identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara menyampaikan informasi yang mudah dipahami? Kedua, bagaimana cara menentukan rancangan desain yang sesuai dengan target audiens? Lalu yang ketiga, bagaimana cara menentukan kombinasi warna yang cocok untuk desain yang diinginkan? Lalu untuk batasan masalahnya, menyampaikan informasi psikologi warna yang mudah dipahami bagi usia remaja. Kedua, pemilihan warna yang sesuai dengan kebutuhan audiens agar informasi yang disampaikan lebih tepat dan mudah dipahami. Yang ketiga, agar mudah dipahami, rancangan buku digital ini akan menggunakan desain yang sesuai dengan usia remaja dengan menonjolkan elemen visual. Maksud dan tujuan dari penelitian perancangan buku digital ini memiliki tujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami pentingnya pemilihan warna dalam desain grafis. Metode penelitian, teknik pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data yang digunakan merupakan sebuah observasi terhadap sikap responden dan fenomena yang terjadi saat ini. Waktu dan penelitian. Rencana penelitian akan dilakukan di STIMIK Anik Bandung yang beralamat di Jalan Jakarta nomor 28 Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan waktu penelitian selama 1 semester. Untuk sistematika penulisan, laporan ini terdiri dari beberapa bab, mulai dari pendahuluan, tujuan, landasan, teori, isi laporan, dan penutup. Untuk bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, perancangan sistem, bab 4, hasil dan pembahasan, lalu bab 5, kesimpulan dan saran. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk akademis, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh warna dalam desain grafis. Kemudian untuk umum, pertama, memudahkan desainer dalam memilih jenis warna untuk target audiens. Kedua, dengan digitalisasi buku dapat lebih memudahkan untuk diakses. Ketiga, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan warna dalam merancang desain. Selanjutnya untuk bab 2, ada teori sebagai landasan meneliti dan merancang. Landasan teori penting untuk menentukan di mana peneliti berpijak dan bagaimana cara pandangnya terhadap fenomena yang terjadi. Landasan teori atau kajian teori digunakan sebagai pijakan atau patokan untuk mengkaji suatu fenomena. Ada juga yang menyebutnya pisau bedah, penelitian yang berguna untuk mengupas fenomena agar menjadi terbuka dan jelas permasalahannya. Selain digunakan sebagai pisau bedah, penelitian teori juga digunakan untuk patokan dalam perancangan.
ilustrasi. Secara etimologi, ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan secara terminologi merupakan suatu gambar yang memiliki sifat dan fungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Ilustrasi memiliki tujuan untuk memperjelas suatu pesan. Fungsi ilustrasi yang pertama, menggantikan uraian mengenai sesuatu secara verbal dan naratif sehingga dapat lebih cepat dan mudah dipahami. Yang kedua, memperlihatkan dan menyatakan suatu gagasan, perasaan, maksud, dan tujuan. Kemudian ada peran ilustrasi. Adapun peran ilustrasi sebagai berikut. Pertama, memudahkan pembaca dalam menerima sebuah informasi atau menjelaskan sebuah tulisan. Yang kedua, menarik perhatian. Sebuah buku ataupun majalah yang tidak disertai dengan gambar ataupun gambar yang kurang menarik akan hambar dan kurang mengundang minat pembaca. Kemudian ada warna. Warna dapat didefinisikan sebagai objektif atau fisik, sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau secara psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Sebagai bagian pengalaman dari indera penglihatan, warna merupakan pantulan cahaya dari suatu yang nampak yang diterima mata. Proses terlihatnya warna dikarenakan adanya cahaya yang menimpa suatu benda dan benda tersebut memantulkan cahaya ke mata atau retina sehingga terlihat warna. Lalu selanjutnya ada bab 3, proses perancangan. Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki, dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non-fisik, untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada. Untuk proses perancangan ada sketsa. Sketsa merupakan representasi visual yang sederhana dan cepat dari suatu ide atau konsep yang biasanya digambarkan dalam bentuk gambar yang belum sempurna. Sketsa merupakan langkah awal dalam proses kreatif, baik dalam seni rupa, desain, ilustrasi, maupun bidang lain yang melibatkan media visual. Penulis membuat sketsa secara digital dengan software Medibank. Penulis menggunakan teknik brush untuk merancang sketsa digital tersebut. Lalu selanjutnya ke tahap coloring. Coloring atau pewarnaan dilakukan dengan software Medibank. Lalu ada desain cover. Cover atau sampul buku adalah suatu karya desain grafis yang fungsinya berhubungan dengan bidang penerbitan, baik secara langsung atau tidak secara langsung, yang berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk visual. Lalu ada metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menyusun rancangan skripsi ini. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, yaitu metode observasi. Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua, metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seseorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawabannya. Yang ketiga, ada metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.